Hari ini Bang Jul Podcast kedatangan tamu istimewa, anak remaja yang berprestasi dengan banyak kegiatan model yang sudah diikuti baik di tingkat nasional dan internasional. Namanya Fathia. Selamat datang Fathia. Ya. Oke, Fathia ini lulusan SMA Negeri 3 Medan. Iya benar, Ya. dia baru tamat. Yang terakhir diikuti Miss Global Internasional Indonesia 2002 atau yang di runner up Miss Jamnas ya. Enggak, yang terakhir dia ikuti top 8 Ratu Kebaya di Penang. Oh, di Pineng. Iya, Oke. itu yang terakhir dia ikuti. Oke, boleh cerita Fathia, gimana Fathia bisa menjadi model yang awalnya otodidak ya, awalnya punya minat sendiri, nyaris tak didukung oleh keluarga, tapi hari ini Fathia sudah berhasil menggondol beberapa prestasi nasional dan internasional. Mungkin Fathia bisa cerita agar kawan-kawan, saudara-saudara kita, keluarga kita dimanapun berada bisa mengikuti jejak Fathia. Mungkin boleh cerita awalnya? Jadi awalnya sebenarnya dia itu orang yang sangat pemalu, bahkan dia nggak berani ngomong sama teman sebangku dia dulu. Jadi itu sampai umur usia berapa itu? nggak berani ngomong. Sampai kelas 3 SMP. Sampai kelas 1 SMA deh. Sampai kelas 1 SMA itu dia betul-betul introvert dan nggak berani ngomong sama orang. Kalau yang buat dia tertarik di dunia model, pas kelas 4 SD kan ada event modeling gitu di sekolah. Jadi ada lomba busana muslim. Terus dia iseng aja ikut. Dan saat di panggung dia ngerasa kayak gak ada insecure-nya, gak ada ngerasa malu sama sekali, deg-degan pun gak ada. Kayak udah sering manggung aja gitu, jalan catwalk. Mungkin karena dia terlalu percaya diri, akhirnya dia dapat juara 2. Dan dari juara 2 itu makanya dia tertarik kali sama yang namanya modeling dan juga entertainment. Nah, abis dari kelas 4 SD itu, dia nggak ada ikut modeling sama sekali. Sampai kelas 2 SMA baru didaftarin mama di sekolah modeling namanya Andika Production. Kenapa mama bisa mendaftarkan Tia setelah beberapa tahun dari SD dia kelas 4 SD itu? Apa setiap hari minta gitu? Enggak, sekali-sekali aja dia minta. Sekali-sekali mintanya. Sebenarnya mama daftarin Tia bukan karena Tia minta, bukan. Terus? Karena saat itu kan COVID. Terus di rumah aja Tia nggak ada kegiatan dan kerjaan dia tuh asik main game aja, game, terus begadang, tidur malam. Pokoknya hidup Tia nggak teratur kali saat itu. Jadi biar Tia ada kegiatan, didaftarin mama tuh modeling karena Tia juga tinggi kan, kata mama. Ya udah ikut aja. Rupanya mungkin emang rezeki. Berarti mamanya tahu ya bakat anaknya ya. Iya. Ya udah dari situ Tia ikut-ikut lomba-lomba. Coba ceritakan kisah-kisah yang membuat Tia sampai hari ini merasa dunia model itu dunianya Tia. Kalau yang membuat Tia merasa dunia model itu dunia Tia, karena sampai sekarang Tia masih belum ada ngerasa bosen ya pastinya. Karena kalau misalnya contohnya yang paling kecil tuh lomba di Medan. Itu kan nunggunya lama banget, bisa dari pagi sampai jam 1 malam tuh masih belum selesai itu lomba. Nah itu kalau lomba, kalau show beda lagi. GR-nya bisa 3 jam, gladi resik doang 3 jam, tapi pas nampilin baju show-nya itu cuma 2 menit, tapi nggak ngerasa capek. Persiapannya berjam-jam gitu ya? Iya, persiapannya berjam-jam, nunggunya berjam-jam, tampilnya cuma 2 menit. Tapi dia nggak tetap asik gitu ya? Iya, tetap enjoy aja. Oke. Itu karena kita cinta dengan apa yang kita lakoni gitu ya? Karena sesuai dengan passion Tia, makanya dia senang aja gitu ngejalaninnya. Boleh sedikit cerita lagi, event apa saja yang sudah diikuti, kemana saja? Pas dia 4 bulan di sekolah model Andika tadi, dia didaftarin mama ajang yang namanya Miss Global Internasional Sumatera Utara 2022 di Grand Mercure di Medan.
Jadi saat itu Tia lomba dengan seadanya, dengan Tia belum begitu mengerti mencari sponsor, kan gaun itu mahal kan, dia nggak ngerti cari sponsor, jadi dia cuma pakai baju yang ada di rumah. Dengan Tia belajar, terus belajar attitude, public speaking, wawasan, pose, foto dan sebagainya. Dari situ mungkin karena Tia gigih dan juga adanya dukungan dari mama, jadi Tia bisa dapat juara 2 saat itu. Lalu selanjutnya Tia dikirim sebagai perwakilan Sumatera Utara ke Surabaya di tingkat nasional. Setelah dari situ? Setelah dari di tingkat nasional di Surabaya tadi, dia juga ditunjuk sebagai orang yang untuk merepresentatif Indonesia ke tingkat internasional, tepatnya itu di Malaysia di Penang. Saat itu dia ngelawan orang-orang dari Asia. Perlombaannya itu namanya Miss KBG Ratu Kebaya International Pageant. Kalau se-Asia itu berarti kan lawan Tia dari Filipina, dari Vietnam, terus juga ada dari Thailand, ada juga dari India dengan accentnya pas ngomong bahasa Inggris tuh buat Tia bingung banget tuh. Yang bikin Tia pusing saat di Malaysia cuma kalau dia udah ngomong, kalau bisa kamu jangan ngomong sama saya bingung. Kenapa itu bingung? Kenapa? Kan kalau bahasa Inggris Tia juga belum begitu terbiasa karena saat itu Tia masih 17 tahun. Ya kalau ngomong, tahu kan orang India ngomong gimana, kayak gitu. Jadi dia ngomong bahasa Inggris terus pakai aksennya India, terus ngomongnya cepat, dia jadi bingung. Gitu ya? Iya gitu, dia ngomong apa ini, dia bingung banget jadinya. Itu di situ dapat apa? Nominasi? Oh iya, di situ dia dapat top 8. Top 8 ya. Itu dia nggak nyangka banget loh bisa dapat top 8. Karena dia udah insecure dong sama mereka semua tuh lebih tua dari Tia, umurnya semuanya tuh udah 20 ke atas. Bahkan ada yang 30 tahun saat itu. Kita yakini pasti lebih profesional dari kita. Iya, pasti lebih dari kita ya. Lebih berwawasan juga. Tia saat itu juga masih SMA kelas 3 kan. Jadi Tia ya takut lah sama lawan-lawan Tia saat itu. Itu pengalaman yang keberapa itu? Itu terakhir nggak? Setelah itu ada lagi? Kalau event besar ya itu. Yang ya. kayak pageant ya. Kayak putri-putri kecantikan gitu. Kalau di Sumatera Utara berarti setelah itu sering jadinya diundang-undang, sering nggak? Sering lah, ke podcast gini juga udah beberapa kali. Gitu. Kemarin dia juga ada diundang di TVRI. Ya, jadi dengan model ini rasa percaya diri dia itu luar biasa ya. Percaya diri dia tuh dari segini jadi segini. Gitu ya. Kadang bisa lewat lagi dari atap-atap rumah. Itu soal prestasi ya. Gimana caranya Tia bisa nggak kira-kira memberikan semangat kepada mungkin punya bakat tapi kependam, terpendam dan tidak didukung mungkin ada nggak saran-saran kira-kira gimana sih orang tua supaya anaknya bisa seperti minimal seperti Tia lah gitu kira-kira. Gini ya, buat teman-teman dan atau adik-adik di rumah, kalau kalian punya bakat apapun itu, misalnya kalian bisa nyanyi, dancing, acting, lalu juga misalnya modeling kayak saya, kalau nggak didukung orang tua, ikut aja, diem-diem pun nggak apa-apa. Yang penting kalian tunjukin kalau kalian itu fokus. Memang kalian itu gimana ya? Kalian tuh suka banget sama dunia itu. Kalau kita misalnya udah dilarang terus, ya udahlah nggak usah ikut lagi. Ya. Jangan pernah patah semangat ya. Iya, kalau nggak diikutin, nggak ditunjukin nih sama orang tua kita kemampuan kita tadi, bakat kita, ya nggak bakal tahu juga orang tua. Bahkan kadang orang tua suka ngeremehin kan. Jadi buat teman-teman di rumah jangan patah semangat, tetap harus tunjukin apa yang kalian bisa, gali semua bakat yang kalian punya, dan kalau punya bakat jangan dipendam. Jangan dibiarin, harus tetap diasah. Kalau udah jago, jangan ngerasa udah di atas. Harus jangan pernah merasa puas ya. Iya, jangan merasa puas, harus tetap ngerasa berpikir kalau masih ada yang lebih dari kita. Karena emang masih banyak kan yang lebih dari kita. Dia juga ngerasa dia masih kurang gitu ilmunya, masih belum sehebat itu.
dengan model, ya dengan dunia model yang sekarang dia menjadi luar biasa gitu. Apa menjadi besar, menjadi merasa, aku ternyata bisa ya gitu. Apa yang membuat dia bisa begitu? Di dunia model. Iya. Ketemu siapa gitu. Maksudnya kayak ketemu kepala dinas iya, gitu gitulah kira-kira. ke rumah gubernur. Kan dulu kita kan orang biasa nih ini kan gitu. Iya benar. Sekolahnya di madrasah, di kampung-kampung kan gitu kan. Akhirnya sekarang kita bisa ke Pineng, bisa ke Surabaya, bisa gitu maksudnya. Yang bikin tiang ngerasa, wah aku bisa rupanya kayak gini ya. Ya saat ke Pineng itulah, saat ke Pineng kemarin bulan Agustus tahun 2022. Dia nggak nyangka banget di umur 17 tahun masih muda banget bisa ngelawan orang-orang dari Asia, dari dunia, bisa kita bilang dari dunia yang kita tuh nggak kenal. Terus bisa top 8, dia nggak nyangka. Kira-kira bisa nggak kita membuat gini, membanggakan diri? Awalnya diremehin, akhirnya iya bisa dibilang ya? Gitu sih. Gitu kan? Iya bisa dibilang. Karena gitu banyak orang yang sebenarnya seperti Tia punya talenta, punya kemampuan, tapi jangankan dunia luar, di rumah sendiri pun kadang itu seperti kita sebut tadi diremehin gitu iya, kan. Iya benar. Tapi Tia kan sudah melewati itu ya. Udah sih. Udah ya. Iya, dan ternyata ketika kita yakin dengan kemampuan kita, go, ya. Kita bisa. Kita tuh nggak seperti yang dipikirkan orang. Karena awal Tia masuk dunia modeling, Tia dibully di sekolah. Oh sempat dibully, tapi bukan bully yang gimana ya. Kalau Tia lewat tuh, model gitu loh, kayak ngeremehin banget gitu. Terus pas announcement upacara kan kalau menang lomba tuh kan dipanggil tuh yang dapat prestasi. Ya udah Tia jadi sering dipanggil buat ngomong. Kalau ada acara di sekolah Tia jadi, pokoknya Tia kayak perwakilan sekolah gitu jadinya. Waktu awal-awal dibully gimana? Rasanya gimana? Yang Tia orangnya bodoh amatan. Yang ada di pikiran Tia, aku tunjukin kalau aku tuh lebih dari kau gitu loh. Jadi pemacu semangat ya? Iya, jadi pemacu semangat ya? Justru Tia semangat kali biar nunjukin kalau Tia tuh lebih hebat dari dia. Sekarang apalagi kira-kira harapannya Tia ke depan? Ini kan baru tamat sekolah nih. Rencananya mau studinya di mana? Kalau ayah sih nyuruh Tia daftar di ini Politeknik Pariwisata Medan yang di Jalan Rumah Sakit Haji. Suruh jujur ya, ayah berarti sekarang mendukung gitu ya berarti ya? Enggak lah, kalau ayah kan pariwisata tuh. Dia lebih suka ke dunia entertainment. Oh, gitu. Dia pengennya lanjut ke Jakarta, ikut casting, ikut photoshoot, dia pengennya begitu. Oh itu maunya Tia, iya. Oke. Tapi ayah maunya ikut pariwisata. Iya ikut pariwisata. Nah kan kalau kemarin itu pas di Surabaya, Tia dapat tawaran untuk menjadi pramugari Garuda. Tapi Tia masih belum tamat SMA, jadi ditunggulah sampai sekarang. Habis itu udah tamat, rupanya ada satu persyaratan harus udah S1. Makanya ayah suruh daftar di Poltek Partadi kan tentang pariwisata kan. Terus ayah suruh ngambil yang manajemen supaya dia bisa ngerti permanajemenan, bagaimana ngurus-ngurus sesuatu biar lebih terorganisir. Hasil dari Surabaya ikut model di sana, salah satunya dia ditawari jadi pramugari Garuda. Iya, maskapai Garuda. Tapi syarat terakhir akhirnya harus S1. Iya, makanya dia daftar di Poltek Partadi karena kan sesuai juga sama passionnya Tia, backgroundnya Tia tadi. Kira-kira Tia pilih yang mana nih? Pilih maunya ayah atau Tia sendiri? Menurut Tia kalau ke Jakarta tuh kan udah terlalu jauh ya dari orang tua. Agak bahaya kalau nggak ada ridho orang tua di situ. Jadi Tia ngikut apa yang dibilang ayah. Pasti kalau misalnya rezeki Tia di dunia entertainment, pasti ada jalannya. Dimanapun itu pasti ada jalannya. Jadi ikuti aja apa kata orang tua. Udah cantik, Tia ini kan baik lagi ya. Oke. Jadi dengan kondisi sekarang nih, ini Medan Sumatera Utara, Tia kan sudah mulai
sudah semakin banyak wawasan kan. Gimana sekarang melihat perkembangan anak-anak muda di Sumatera Utara, terutama tingkat kejahatan anak muda yang sekarang dibegal segala macam. Kira-kira ada nggak? Tia pernah berpikir nggak? Ini mungkin harus begini. Ada pemikiran nggak soal itu? Kalau pemikiran soal itu ya pasti ada sih. Ya, bisa disampaikan. Kalau tentang anak muda ya, kalau orang tua kan pemikirannya anak muda tuh kayak nggak ada pikiran, bukan nggak ada pikiran, maksudnya dia misalnya ada masalah, cuma yang ada di pikiran orang tua pasti apa sih masalah kalian, kan juga masih muda, kan nggak mikirin uang, nggak mikirin ekonomi, cuma kalian itu perlu belajar. Sedangkan terkadang anak muda zaman sekarang mungkin bisa kita, kalau kata orang tua itu lebay, tapi mungkin itu masalah dalam diri dia. Misalnya orang banyak sekarang saya lihat di Medan ya, ini masih di Medan, orang anak-anak muda yang berkesimpangan seksual, cowok suka sama cowok, cewek suka sama cewek. Bisa jadi tuh karena background orang tuanya dulu, yang misalnya ayahnya jahat, ayahnya pergi, akhirnya dia kekurangan kasih sayang dari ayahnya, makanya dia nyari dari cowok lain. Kalau menurut dia hal-hal yang seperti itu, atau kayak narkoba, begal, dan sebagainya, lebih ke kita tuh harus lebih membicarakannya, harus diomongin baik-baik. Kalau kita kasar sebagai orang tua, kalau jahat gitu ngomongnya, kayak ya udahlah matilah kau, capek lah aku ngurus kau, kan orang tua sering gitu kalau udah capek. Ada yang begitu. Banyak bukan ada. Sebagai orang tua menurut dia harus dibicarain baik-baik, karena dia kan juga ngerasa sebagai anak nih. Anak muda zaman sekarang itu agak keras kepala kalau dijahatin gitu cara ngomongnya, kalau kasar. Dia bakal lebih ngedengerin orang yang bisa kayak temen dia. Jadi dia kesannya dikasih motivasi. Dan dia rasa anak muda sekarang tuh masih tahu mana yang salah dan mana yang benar. Jadi menurut dia lebih ke harus seperti direhabilitasi, entah dibawa ke psikiater atau gimana gitu. Yang penting jangan terlalu kasar sebagai orang tua. Berarti kasih sayang di rumah ya. Intinya kasih sayang sih, karena rata-rata yang begal itu juga karena kurang kasih sayang. Iya, kayak kurang kasih sayang mereka. Kalau ngomongin ekonomi ya semuanya kekurangan ekonomi juga. Ya kerja, kalau kayak gitu ya kerja. Dia juga nggak tahu tuh kalau masalah ekonomi, karena dia pun juga harus kerja kan. Oke. Kekurangan kasih sayang. Kalau dia merasa kasih sayang di rumah cukup nggak? Lebih dari cukup sih. Cukup, ya? Iya. Jadi nggak ada yang aneh-aneh lah, orang udah cukup kok. Selama ikut model, dia sudah berpenghasilan. Kalau model ya itu sebenarnya lebih banyak pengeluaran kalau masih di Medan. Kalau ngomongin penghasilan itu di Jakarta. Karena kalau di model pun misalnya dapat job photoshoot, kemarin ada dapat itu kerjanya seharian dan itu cuma dapat 300.000. Gak gitu banyak kalau di Medan. Kalau artinya hanya sekedar pengalaman dan kepuasan pribadi ya. Bisa dibilang kepuasan pribadi ya. Untuk menambah finansialnya pasti rugi ya. Rugi sebenarnya, lebih ke rugi. Kalau menurut dia itu siapa yang kira-kira siapa yang harapan dia untuk mendukung itu supaya model-model di Medan ini semakin mengembangkan kreasinya? Menurut dia ya Menteri Dinas Pariwisata ya? Iya, Menteri Dinas Pariwisata mendukung anak-anak yang berprestasi di Medan ini ya terutama, karena untuk modalnya pasti kami kurang gitu, untuk modal di ekonominya pasti kurang, tapi kalau untuk dari diri kami sendiri ya pasti kami siapkan sebaik mungkin, apalagi kalau udah didukung tuh dari finansial, pasti kami nggak enak dong kalau nggak menghasilkan yang terbaik. Terus siapa tokoh sosok yang diidolakan? Ada tokoh idola? Kalau tokoh idola ya lebih ke dunia perfilman. Siapa ya? Apa yang menginspirasi dari tokohnya itu? Dia suka Reza Rahardian. Oke. Karena dia bisa acting jadi siapa aja. Jadi orang idiot bisa, jadi B.J. Habibie bisa. Jadi cowok laki-laki biasa pun bisa. Yang terakhir filmnya kan B.J. Habibie ya? Iya. Oke. Persis kali kayak Habibie.
Makanya ngefans banget sama Reza. Itu tokoh pria, yang wanitanya ada? Kalau wanita dia suka Najwa Shihab. Najwa, kenapa sukanya Najwa Shihab? Pertama, yang paling menonjol public speakingnya pasti kan. Public speakingnya bagus. Terus dia kalau yang dia lihat dia tuh wanita yang bisa membuat derajat wanita nggak di bawah itu. Derajat wanita bisa naik kalau dia udah ngomongin berbicara tentang apapun. Intinya dia terlihat seperti wanita cerdas yang sangat menginspirasi. Makanya dia bisa kalau melihat orang-orang yang itu, dia ikuti nggak rekam jejaknya? Diikuti nggak, dipelajari nggak dia itu siapa, awalnya gimana? Nggak begitu dia ikutin sih, sekali-sekali aja dia ikutinnya. Soalnya banyak kegiatan. Akhir-akhir ini kan ujian, tes masuk Poltekpar tadi, jadi akhir-akhir ini nggak gitu ngikutin. Kepada adik-adik ini, Tia anak keberapa nih dari? Anak pertama. Dari 3 bersaudara, adik dia ada 2 perempuan. Perempuan dua? Iya. Ada yang ikut nggak? Nggak ada. Ya, adik dia yang satu suka basket, yang satu sukanya nari. Nari, yang seni juga. Seni juga. Ya. Yang terakhir nih. Sudah punya pacar nggak? Apa yang membuat dia sampai hari ini tak mau seperti yang lain? Kalau pacarannya. Apa yang membuat dia itu kepingin lebih apa ya? Kepingin sendiri dulu. Sendiri dulu, terus lebih kepada mengejar prestasi. Apa itu? Prinsip Tia, kalau mau pacaran itu nanti di saat kita udah layak untuk berpacaran. Kayak misalnya udah kerja, udah berpenghasilan. Karena kalau di umur-umur segini, yang ngedeketin pun anak-anak kayak gimana bentukannya, yang gak layak juga. Dan kita sebagai masih bisa dibilang tiap masih pelajar, memang belum saatnya untuk pacaran. Karena pacaran itu membuat pikiran kita kemana-mana. Pertama menghabiskan waktu, nanti yang sleep call bisa sampai jam 3 pagi, sampai subuh lah. Habis itu yang belum lagi ngambeknya, jalannya. Good, anak muda yang berprestasi, good, luar biasa. Oke, hari ini Tia mungkin cukup menginspirasi apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu pembelajaran bagi anak-anak lain untuk mengejar cita-cita, untuk lebih berprestasi.